Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem manajemen terintegrasi. Beberapa standar sistem manajemen yang berdasarkan dengan ISO itu memiliki kesamaan dalam klausul-klausulnya. Contohnya adalah ISO 20000 terkait dengan pengelolaan layanan, lalu ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi, ISO 9001 terkait dengan quality management, dan ISO 22301 terkait dengan keberlangsungan bisnis. Dalam standar ISO mengharuskan informasi-informasi yang terkait dengan ISO atau pelaksanaan ISO-nya itu terdefinisi dan terdokumentasi. Korelasi dokumentasi terkait dengan 4 contoh ISO yang dapat diintegrasikan adalah sebagai berikut. Kita dapat bagi dua area dari korelasi tersebut. Yang pertama adalah dokumentasi yang spesifik untuk suatu standar. Nah, setiap standar ini, ISO 20000, 27000, ISO 9001, dan ISO 22301 ini memiliki atau membutuhkan informasi atau dokumentasi yang spesifik untuk standarnya. Nah, tindak lanjut atau dokumentasi apa yang harus dilaksanakan atau dibuat untuk dokumentasi yang seperti ini, maka perlu dibuatkan atau disusunkan dokumen untuk masing-masing standar. Nah, bagaimana dokumentasi yang sebenarnya secara struktur itu sama antara satu dengan yang lain? Contohnya adalah seperti dokumen kebijakan, sistem manajemen. Nah, setiap ISO ini memiliki persyaratan terkait dengan kebijakannya. Contohnya untuk ISO 20000 itu perlu ada kebijakan untuk pengelolaan layanan. Untuk ISO 27000 perlu ada kebijakan terkait dengan bagaimana pengelolaan keamanan informasi, begitu juga dengan ISO 9001 dan 22301. Untuk dokumen yang sama seperti ini, kita dapat menggunakan satu dokumen yang sama, namun perlu ditambahkan dengan penekanan-penekanan terkait dengan ISO yang akan diintegrasikan. Nah, bagaimana dengan implementasinya? Pada dasarnya, ISO itu menganut tahapan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Pada tahapan Plan atau perencanaan, organisasi harus melakukan perencanaan yang mencakup keseluruhan standar yang akan diintegrasikan. Contohnya, organisasi akan mengintegrasikan ISO 20000 dengan 27000. Maka, mengidentifikasi konteks organisasi, pengelolaan risiko, dan penetapan sasaran sistem manajemen harus mencakup kedua ISO atau standar tersebut. Tahapan berikutnya adalah tahapan Do atau pelaksanaan. Dalam tahapan ini secara garis besar ada 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah penyusunan dokumentasi, kemudian sosialisasi, implementasi, dan tinjauan dari rencana penanganan risiko. Keempat kegiatan ini harus mengacu pada standar-standar atau sistem manajemen yang akan diintegrasikan. Begitu juga dalam tahapan cek atau evaluasi. Pada tahapan ini, seluruh aktivitas pun harus mengacu pada standar-standar yang akan diintegrasikan. Kegiatan yang ada dalam tahapan cek ini adalah audit, kemudian pengukuran sasaran sistem manajemen, dan yang terakhir adalah tinjauan manajemen. Kemudian tahapan terakhir dari PDCA adalah Act atau tindak lanjut. Dua aktivitas utama dalam tahapan ini adalah audit sertifikasi dan rencana tindak lanjutnya. Terdapat 3 alasan mengapa organisasi harus menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi. Jika organisasi akan menerapkan lebih dari satu standar sistem manajemen, maka kegiatan-kegiatan implementasi yang dilaksanakan oleh organisasi terhadap sistem manajemen itu menjadi lebih sedikit. Kemudian karena kegiatan-kegiatan tersebut lebih sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan effort tersebut juga akan makin sedikit. Kemudian adanya peningkatan kredibilitas organisasi yang dipandang oleh orang luar dari organisasi. Yang ketiga adalah proses-proses di organisasi akan dijalankan lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Dengan organisasi mengimplementasikan standar manajemen terintegrasi, tidak hanya mencerminkan kewajibannya terhadap standar internasional, tetapi dapat juga menjadi katalisator dalam efisiensi operasional yang berkelanjutan dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan-pelanggannya. Selain itu, organisasi juga dapat memastikan seluruh proses yang dijalankan di internal terkoordinasi dengan baik,
sehingga dapat lebih menjawab tuntutan dari perkembangan pasar global. Demikian penjelasan secara umum terkait dengan sistem manajemen terintegrasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mitra Tax, your compliance partner.